Halo sahabat semuanya, terutama pecinta tanaman hias. Kali ini kita akan memberikan beberapa pemaparan tentang manfaat air beras untuk tanaman hias. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau mencuci beras, jangan lupa ditampung air cucian berasnya seperti ini, karena banyak sekali manfaatnya untuk tanaman hias. Jadi apa aja manfaat yang pertama, yaitu untuk pengatur zat tumbuh kembangnya tanaman hias ya. Ini bisa jadi sebagai zat pengatur tumbuh kembang tanaman hias kita. Jadi kalau kita siram air cucian beras ini, besar kali manfaatnya. Dan manfaat yang lainnya yaitu sebagai fosfor ya, pertumbuhan tanaman hias kita jadi bagus ya, pertumbuhannya tidak terhambat, karena juga di air cucian beras ini mengandung zat fosfor juga. Jadi bisa juga untuk menghambat bakteri, dan bisa juga sumber energi untuk tanaman hias. Jadi buat teman-teman semua yang sering-sering membuang air cucian berasnya di dapur, kali ini jangan lagi dibuang, ditampung seperti ini, karena bagus sekali dan banyak sekali manfaatnya untuk tanaman hias. Jadi tanaman hias kita jadi subur dan mudah pertumbuhannya. Jadi buat teman-teman semuanya, biar lebih tahu tentang manfaat air beras, air cucian beras ini dapat merangsang pertumbuhan tunas baru. Kalau ada bekas potongan ataupun habis sakit, boleh kita siram dengan air cucian beras seperti ini, karena dapat merangsang pertumbuhan tunas baru. Jadi bagus ya buat teman-teman, jangan dibuang lagi, mulai dari sekarang jangan dibuang lagi, ditampung seperti ini. Dan manfaat yang lainnya juga yaitu dapat mempercepat tumbuh bunga dan cepat mekar bunganya. Kalau ada tanaman hias yang berbunga, jadi cepat tumbuh bunganya, dan kalau kita siram dengan air cucian beras ini bisa mempercepat pemekaran bunganya. Jadi teman-teman boleh mencobanya ya. Jadi manfaat yang lainnya juga bisa jadi untuk pemulih tanaman yang sedang stres, karena air cucian beras ini vitaminnya setara dengan vitamin B1 ya. Lebih dan kurangnya sudah dibuktikan sama ahli-ahli tanaman hias bahwa air cucian beras setara dengan B1. Jadi buat teman-teman, kalau memang tidak memberikan B1 ke tanaman hiasnya, boleh diganti dengan air cucian beras seperti ini. Dan ada juga yang para ahli tanaman hias mengatakan air cucian beras juga setara dengan gandasil ya, pupuk gandasil ya, nilainya hampir sama, beda-beda tipis, tetapi ada mengandung juga vitaminnya. Dan air cucian beras ini juga sebagai pupuk organik untuk tanaman hias. Jadi ini air cucian beras yang kami tampung hari ini bisa kita siram untuk tanaman hias kita. Jadi tidak perlu kita menyiramnya setiap hari, karena kalau zat haranya berlebih akan mengakibatkan tanaman hias juga akan mati. Jadi lakukanlah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Yang penting rutin kita lakukan. Jadi banyak sekali manfaat air cucian beras ini. Salah satu yang mendasar yaitu sebagai zat perangsang tumbuh kembangnya tanaman hias. Itu yang paling kita kita sukai ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah mengumpulkan air cucian beras, jangan disiram setiap hari ya, karena akan mengakibatkan kalau kita siram setiap hari, zat haranya akan berlebih untuk tanaman hias kita.
Karena air cucian beras ini mengandung unsur hara yang tinggi juga. Ya, boleh digunakan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Yang penting rutin, ya, jangan setiap hari. Karena akan berlebihan unsur haranya nantinya. Jadi akan merusak tanaman hias kita juga. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya air cucian beras seperti ini, yang sudah menampungnya, boleh dilakukan penyiraman. Caranya seperti ini. Kalau kami mencampurkannya ke dalam tempat ini apa namanya, penyiraman gembor ya, kita masukkan ke dalam gembor seperti ini. Nah, ini boleh disaring, boleh, supaya beras-berasnya jangan sampai turun. Selanjutnya kita siram di tanaman hiasnya, jangan terkena daun ya. Jangan terkena daun, karena kalau terkena daun warnanya akan berubah menjadi putih-putih. Jadi siramlah di medianya aja seperti ini, secukupnya. Nah, kalau kami menyiramnya, kalau ada tanaman hias yang seperti ini sudah menguning, kita siram dengan air cucian beras ini, insya Allah aman ya, tidak masalah. Apalagi kalau kita tempatkan di alam terbuka, walaupun terkena di daunnya akan bersih kembali karena disiram sama air hujan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menyiramnya, siramlah seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Nah, jadi kalau ada tanaman yang sakit seperti ini, kita siram dengan air cucian beras, insya Allah dia akan sembuh kembali dan akan berkembang kembali. Nah, contoh seperti ini sebenarnya sebelumnya sakit ya, kita siram dengan air cucian beras, alhamdulillah udah tumbuh besar lagi. Dan di suplir juga kami menyiramnya dengan air cucian beras. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan dari suplir kita supaya bisa mendapatkan banyak tunas-tunas yang baru ya. Hasil penyiramannya, contoh seperti ini kita siram seminggu sekali dengan air cucian beras, dan hasilnya luar biasa, banyak pucuk-pucuk baru yang bermunculan. Dan ini dia semuanya pada subur-subur dan rimbun-rimbun ya, rimbun suplirnya. Dan inilah dia mata tunasnya, banyak sekali teman-teman. Nah, ini dia banyak sekali mata tunas yang muncul di bawahnya. Dan ini yang sudah mekar, dan ini hasil dari penyiraman kita selama ini dengan air cucian beras. Dan inilah dia beberapa manfaat dari air cucian beras ya. Salah satunya yaitu untuk merangsang pertumbuhan tanaman hias kita dan merangsang tumbuh atau munculnya pucuk-pucuk baru. Dan sudah kita paparkan beberapa manfaat yang lainnya juga ya. Ya, demikian video kita hari ini tentang manfaat air cucian beras untuk tanaman hias. Jadi buat teman-teman yang sudah menontonnya, silahkan dikumpulin air cucian berasnya untuk penyiraman tanaman hias teman-teman semuanya, biar jadi subur, merimbun, dan cepat punya banyak anakannya. Kunjungi selalu channel kami, dan jangan lupa buat teman-teman semuanya like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.